para ustad, para sepuh lan bini sepuh Jamaiyah Zumratus Sholihin. Tidak ketinggalan yang senantiasa kami hormati serta kami muliakan panjenenganipun Sohibul Ketiban atau Sohibul Bait, Saudara Rifki, belum menjadi bapak sebab nanti insya Allah akan direncanakan, yang telah menerima gilirannya sekaligus telah memberikan segala fasilitasnya baik sarana maupun prasarananya, wabil khusus aneka macam hidangannya sekaligus satenya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melipat gandakan nilai pahala kepadanya dan menjadi amalan sedekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan yang senantiasa kami hormati serta kami muliakan para rawuh hadirin, wabil khusus segenap anggota Jamaiyah Zumratus Sholihin yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan barokah, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan karomah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan segala anugerah serta kenikmatan kepada kita semua. Saat ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan umur, kenikmatan sehat, kenikmatan waras, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat-sangat berharga lainnya. Alhamdulillah. Sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh dengan curahan barokah ini, kita semua bisa hadir. Walaupun yang hadir alhamdulillah cukup banyak, 110 anggota jamiah kita. Dan alhamdulillah dengan tekad dan iktikad kita untuk melaksanakan zikir sekaligus ibadah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan semua amalan ibadah kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan makbulan, dan semoga kita semua akan bisa menggapai kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang sempurna dunia akhirat, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh rahimakumullah, terkait dengan kegiatan taklim kita, yang jelas ini adalah merupakan prioritas. Dan tentunya jikalau kita tahu fadilah yang terkandung saat kita mau melaksanakan kegiatan taklim atau ngaji, ini benar-benar luar biasa. Dan ini tentunya sudah dibahas di dalam kitab Tanqihul Qaul, di mana seorang Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani ini menyatakan dan menerangkan terkait dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab ay fil babi al-bab ay hadzal bab fi fadilatil ilmi wal ulama, dalam bab yang menerangkan tentang fadilahnya ilmu wal ulama sekaligus para alim ulama. Kaitannya ilmu dengan alim ulama, yaitu jelas tidak bisa dipisahkan. Sebab karena adanya ilmu, sebab karena adanya ulama. Tidak adanya ilmu sebab karena tidak adanya ulama. Maka Allah dengan mudahnya mengangkat ilmu, melenyapkan ilmu sekaligus di muka bumi ini, sebab diqabdil ulama, sebab dipunduti pun para alim ulama. Alim ulamanya dipunduti riyin. Iya, kiai-kiai ini diambil dulu. Nah terus kemudian akhirnya kegiatan taklimnya sepi, sing mulang ngaji lah. Berarti di sini Ya bukan yang murid ya, murid yang isi.
Ngomelasi ya, lah kasih ngano kok musolahnya sepi, masih sepi. Kita di pengajian laka, ya Allah. Sebab saya sendiri sudah merasakan jadwal pengajian pun 7 hari, ternyata tinggal berapa? Tinggal 3. Ini di masjid saya tinggal 3. Bahkan sekarang ini tinggal 2. Untuk kuliah maghribnya saya dengan Kiai Ibrahim. Subhanallah. Untuk kuliah maghribnya tinggal 2. Asalnya full 7 hari. Ada semua. Loh, sing wis dipanggil oleh Allah, wis dipanggil ke alam baka. Ini sudah berarti sudah orang 5. Sudah 5. Jadi tinggal 2. Lah hadirin para rawuh rahimakumullah. Lalu apa kata hadis yang disebutkan dan diterangkan dalam kitab Tanqihul Qaul? Di situ dikatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda bahwa Nabi Muhammad menyatakan secara pribadi kepada panjenenganipun sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin, kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ini panggilan tradisinya orang Arab, kalau memanggil itu yang disebut statusnya justru ayahdanya. Iya, misalkan putrane Ustaz Abdul Aziz sing disebut ya Ibna Abdul Aziz. Anak lanange Ustaz Ibnu Abdul Aziz. Ya Ibna Abdul Aziz. Ya Ibna Ari Wibowo. Wahai anak lanange Ari Wibowo. Yang disebutkan itu adalah anak status bapak-bapaknya dikatutaken gitu loh. Iya. Jadi ini benar-benar sohe. Artinya ki dua status ayah yang jelas gitu loh. Punya status ayah yang jelas. Ini tradisinya orang Arab seperti itu. Ya Ibna Supriyanto, wahai anak lanange Bapak Supriyanto. Lah, itu tradisinya orang Arab. Tapi kalau di kita nggak umum sebutan seperti itu. Bahkan mungkin persepsinya malah justru menghina. Iya kan? Ya persepsinya malah justru menghina. Bapaknya disebut-sebut ngomong kayak meledak kesannya. Nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi ini menyampaikan suatu perintah kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Terus kemudian siapakah sebenarnya sahabat Ibnu Mas'ud itu? Nama sebenarnya itu siapa? Itu kan tadi yang disebutkan adalah status anak dari seorang ayah yang bernama Mas'ud gitu, yang bernama Mas'ud. Lalu nama aslinya siapa? Wa ismuhu Abdullah. Adapun nama aslinya Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah. Wa kana sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat karibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Rasulullah menyatakan, dulu suka adapun, ini saat lagi bercengkrama. Setiap kali bercengkrama, Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya pasti terjadi kegiatan taklim, kegiatan ngaji. Dimanapun beliau berada, itu pasti terjadi kegiatan ngaji. Ini keuntungannya waktu mengalami masa zamannya Rasul. Sebab apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya bermuatan ilmu.
Apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, semuanya juga mengandung ilmu, bermuatan ilmu semua. Sampai duduknya Rasulullah, sampai ketawanya Rasulullah, sampai cara makannya Rasulullah SAW, semuanya itu adalah ilmu. Cara berbicaranya Rasulullah, cara berjalannya Rasulullah SAW, semuanya itu adalah ilmu. Jadi untungnya orang yang hidup semasa zamannya Rasulullah SAW langsung bisa mencontoh kepada apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Julu suka adapun lelungguhannya kamu wahai Ibnu Mas'ud, saatan sesaat." Bahasa sesaat, saatan itu ada yang mengartikan sedelat. Sedelat bahasane Tegal kuwi sepira. Engko tak mene sadelat. Kuwi bahasa sedelat kuwi pira jare panjenengan le. Kira-kira waktune pira, menempuh pirang menit, pirang jam ngono lho. Sing ditakokna kowe pira? Nyong tak mene sedelat, nyong tak maring pasar sedelat, nyong tak maring toko sadelat, nyong tak maring kanca sedelat. Kowe sadelat kowe isine pirang menit, pirang jam. Saatan sesaat. Sesaat ke bahasa Indonesia sesaat, sebentar. Kowe pira isine dong? Loh, ada yang menyatakan bahwa sesaat itu ya sejam. Anamani kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam itu sesaat. Setengah jam toh ya sesaat. Atau 1 jam lebih sedikit ya sesaat. Jadi kita duduk-duduk sesaat. Duduk-duduknya kita ini sesaat toh. Wis, berarti mungkin 1 jam lebih ya Mas Rifki ya. Iya, lebih. Ya kayak dipotong mangan sate ini anak kecil ngono lho. Aslinya ngajine tas sadela. Aslinya ngajinya sebentar sesaat toh. Tapi yang lain-lainnya ini loh, yang lama loh, makan satenya kan perlu waktu berapa menit. Belum lagi jeripit jaine loh. Aku cuma 5. Udah. Fi majlisil ilmi, lelungguhannya kamu sesaat sebentar di dalam majelis ilmu. Iya, tempat yang dijadikan ajang untuk kegiatan ngaji itu namanya majelis taklim. Kalau kita seringkali menyebutnya majelis taklim, dimanapun berada, di masjid, masjidnya dijadikan untuk ajang kegiatan ngaji, yaitu maka disebut majelis taklim. Di rumah pun, jikalau dijadikan ajang untuk ngaji, maka rumahnya menjadi majelis taklim. Dan ternyata tempat yang dijadikan sebagai ajang untuk kegiatan ngaji ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakan dijadikan sarana untuk ngaji. Ada lagi tempat yang memang paling jelek. Sejelek-jeleknya tempat itu adalah tempat yang dijadikan untuk pasar. Iya, tempat yang paling mulia itu adalah tempat yang dijadikan untuk ajang kegiatan ngaji. Nah, itu adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian, fi majlisil ilmi, dalam suatu majelis ilmu, kamu mau lelungguhan barang sebentar saja, iya, maka wala tamassu, kemudian kamu Ibnu Mas'ud tidak membawa bekal pena, pulpen, iya, terus apalagi potlot, pensil, tidak membawa. Kira-kira ada yang membawa pensil apa enggak? Pensil sing blogor.
Ada Mas Erwin, ada bawa pensil tapi ki ora sengaja digawa panyatet orang. Rumus. Ya nyantol terus. Iya, om santri itu kan nyantol terus aksesori. Tapi nggak sengaja untuk membawa dari rumah ke sini. Wala tamasu, dan tidak membawa kolaman akan pulpen, akan pena, akan pensil, wis identik dengan yang namanya pulpen, yaitu alat-alat tulis, wis apa bae sing digawa. Tidak ada orang gawa pulpen. Terus wala taktub, dan tidak mencatat sopo kon jarene Kanjeng Nabi maring Ibnu Mas'ud. Dan kamu sendiri tidak mencatat, bahkan tidak membawa sarana buku untuk mencatat, walau hanya sekertas pun tidak membawa. Wes, orang gawa pulpen, orang gawa pensil, orang gawa buku, selembar pun buku tidak dibawa. Iya, wala taktub harfan, walaupun kamu itu tidak sama sekali mencatat satu huruf. Kamu tidak mencatat satu huruf pun tidak mencatat. Wes, emang ada yang dicatat saat kita ngaji? Nggak ada ya. Murni ini jiping ngaji kuping. Iya, murni ini jiping ngaji kuping. Terus gimana? Maka khairul laka, itu jauh lebih bagus bagi dirimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ngaji si modele kaya kuwe iku khairul laka, ternyata luwih bagus untuk dirimu, luwih bagus daripada min alfi raqabatin, memerdekakan budak 1000 budak. Yes, makanya arkanda budak zaman budak ya, itu dari dari tadinya itu tawanan perang. Loh, itu untuk membeli budak saja harganya itu mahalnya luar biasa. Dulu statusnya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu dijual sebagai budak. Iya, terus seorang wazir itu mau membelinya dengan harga mahal. Tapi kan Nabi Yusuf itu anaknya gagah sekali, bagus nemen. Sampai kemudian oleh wazirnya itu yang membeli Nabi Yusuf itu dijadikan anaknya. Iya kan? Loh, berbeda waktu zamannya sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu asal dulunya dari budak, dibeli oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala, dibeli dengan harga mahal. Terus apa kelebihannya kelebihannya daripada sahabat Bilal? Kelebihannya apa? Wong ireng dari Bani Habasyah, iya kan, Afrika. Jarene mau mending cara wong kulite wong Indonesia black sweet, ya hitam-hitamnya hitam manis ngono. Lah kalau orang sana itu kulitnya hitamnya hitam legem. Hitam legem. Tapi ternyata sahabat Bilal punya kelebihan, yaitu pada suaranya yang benar-benar luar biasa. Maka oleh Sayyidina Hamzah itu sahabat Bilal dibeli dengan harga yang mahal, dibebaskan. Nah, ini memerdekakan budak luar biasa mulianya. Tapi dibandingkan dengan kita menuntut ilmu sesaat, mau ngaji sesaat, ini ternyata luwih utama, luwih becik daripada memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Ini kalau kita tahu manfaatnya dan fadilahnya ngaji. Tapi anehnya peminatnya justru kurang. Iya, justru kurang. Oleh karenanya mudah-mudahan walaupun dalam situasi kondisi keadaan kayak apapun, mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan kegiatan taklim yang mana ini akan bisa menjadikan derajat kemuliaan bagi kita sendiri, terutama untuk bisa menyempurnakan amalan ibadah kita. Walaupun memang banyak terjadi kekurangan dalam amalan ibadah kita,
Akan tetapi jikalau kita masih sadar ngaji, insya Allah kita akan diberikan kesempurnaan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan banyak-banyak atau terlalu berpanjang lebarkan kata. Mudah-mudahan sampai di sini bisa bermanfaat. Sing penting sate titik bae wis. Daripada akeh-akeh lanjutke malah ora daripada tiba. Mudah-mudahan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid